Pernikahan sejatinya menyatukan dua manusia yang berbeda visi misi dan menjadi satu tujuan untuk hidup berumah tangga yang sejahtera juga harmonis. Seharusnya jika sudah siap membina mahligai rumah tangga, siap juga akan segala masalah yang akan timbul di kemudian hari. Namun banyak pasangan yang meluapkan emosinya dengan kekerasan. Seringnya wanitalah yang menjadi korban. Untuk itu, kata Mama Dede, kita punya hak dengan tubuh kita. Sakit aja wajib berobat. Iya, kita sebagai manusia punya hak hidup, hak sehat walafiat, hak tenang. Seperti contoh kasus yang akan Mia ceritakan kali ini ya. Sebelumnya Mia mohon maaf jika suaranya terlalu berat karena sedang terserang flu dan batuk. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Nggak usah lama-lama, mari kita mulai awal ceritanya. Kita kenalan dulu ya dengan seorang wanita sekaligus ibu dari dua orang anak yang hebat. Ia bernama Mega Suryani Dewi berusia 24 tahun. Suaminya bernama Nando Kusuma Wardana 25 tahun. Saat itu mereka telah mengarungi bahtera rumah tangga kurang lebih selama 4 tahun. Menempati sebuah rumah kontrakan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Anak-anak mereka berusia 3,5 tahun dan 1,5 tahun. Diketahui jika Mega yang memiliki paras cantik, selain bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta, ia juga mencari uang tambahan sebagai konten kreator di beberapa aplikasi media sosial. Seringkali ia mengunggah fotonya dengan pose yang cantik, juga foto bahagia bersama suami dan kedua anaknya. Sedangkan suaminya bekerja di salah satu pabrik juga merangkap sebagai ojek online. Biasanya saat mereka berangkat bekerja, mereka akan menitipkan kedua anaknya ke Ibu Mega di siang hari dan menjemputnya malam hari. Begitulah sehari-hari rumah tangga mereka yang nampaknya bahagia. Namun seolah berbanding terbalik dengan yang terjadi di dunia nyata, rupanya rumah tangga pasangan muda-mudi itu sering diwarnai pertengkaran. Mulai dari beda pendapat, cara mengurus anak, juga masalah ekonomi, di mana gaji Mega dirasa lebih tinggi dibanding suaminya. Inilah yang sering memicu pertengkaran di antara keduanya. Memang seusia mereka belum cukup matang menghadapi setiap masalah yang ada. Pernah Mega pulang ke rumah orang tuanya karena kesal dengan perilaku suami. Ia juga sempat mengutarakan ingin bercerai. Namun Nando datang menjemput dengan segala bujuk rayu yang membuat hati Mega luluh dan berusaha untuk menerimanya kembali demi sang buah hati. Kepulangannya kembali ke pelukan suaminya justru membuat bencana bagi diri Mega sendiri. Di beberapa bulan terakhir, Mega kerap membagikan postingan tentang rasa pilunya yang menerima tindak kekerasan dari sang suami. Bahkan saat ia hamil, ia pernah mengunggah foto wajahnya dengan luka di area bibir. Tak diketahui kapan foto itu diunggah karena postingan itu sudah lenyap. Selain itu, Mega sering memperlihatkan tangan dan kakinya yang lebam akibat penyiksaan dari Nando. Pada screenshotan lainnya, Mia mendapatkan postingan yang menyayat hati ini. Sepertinya ia kabur dari kontrakannya. Mega sebenarnya memiliki hati yang pemaaf. Setiap ia disakiti oleh suami, ia akan mudah sekali menerimanya kembali dan melupakan semua persoalan yang terjadi. Hingga pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, pukul 10 malam, mereka pulang dari menjemput kedua anak mereka. Saat di perjalanan, keduanya terlibat adu mulut. Bahkan ketika sampai di kontrakan, pertengkaran di antara mereka makin memanas. Sambil menidurkan anak keduanya, Mega terus saja mengomel. Tak mau mengalah, Nando yang kalap melayangkan tamparan keras ke wajah Mega menggunakan tangan kanan. Sementara tangan kirinya mencengkeram leher wanita itu. Kemudian sambil kesakitan, Mega diseret menuju dapur. Sedetik kemudian, Nando yang melihat ada pisau langsung disambarnya dan menyayat leher Mega hingga cairan merah bercucuran mengenai baju dan lantai. Saat itu karena Mega sudah tak berdaya, ia hanya bisa memegangi lehernya sambil mengerang kesakitan. Nando hanya melihatnya seolah puas
telah meluapkan emosi. Walaupun tetangga kanan kiri rapat, mereka tidak dapat mendengar keributan apapun dari kediaman pelaku karena kondisi AC dan kipas blower menyala, hingga menutupi suara gaduh yang ditimbulkan. Kembali ke Nando. Setelah meluapkan emosinya itu, ia memeriksa jasad istrinya untuk memastikan korban telah meninggal dunia. Kemudian ia menggendong tubuh istrinya, dibawa ke kamar mandi dan memandikannya. Selanjutnya, ia membawa kembali jasad itu ke dalam kamar dan dibaringkan di atas kasur dengan ditutupi selimut. Ia pun menghabiskan malam dengan ditemani dua anaknya dan jasad istrinya. Keesokan paginya pada 8 September 2023, beberapa tetangga sempat melihat Nando menjemur pakaian di depan rumah. Dan sekitar pukul 1 siang, seperti biasa Nando hendak pergi bekerja dan menitipkan kedua anaknya ke ibu mertuanya. Sang ibu menanyakan keberadaan Mega. Nando menjawab jika istrinya sudah pergi lebih dulu menaiki kereta. Singkat cerita, Nando yang kembali pulang ke rumah, ia melihat jasad istrinya masih terbaring di atas kasur. Perasaan galau menyelimutinya. Di lain sisi, ibu Mega dan suaminya bertanya-tanya kemana keduanya belum menjemput anak mereka. Padahal hari sudah hampir jam 12 malam. Ketika itu Nando dihubungi lewat ponsel, namun ia berkata sedang dalam perjalanan. Waktu pun kian berlalu, sudah hampir jam 1 mereka tak kunjung datang, padahal si ibu ingin pergi berjualan di pasar malam. Akhirnya mereka berinisiatif untuk mengantar kedua cucunya ke kontrakan. Setibanya ia di kontrakan, ia melihat mesin AC yang dalam keadaan menyala. Mereka berpikir bahwa anaknya pasti ada di dalam. Lalu mereka menggedor pintu perlahan. Karena tidak ada sahutan, mereka menggedor lebih keras lagi. Tetap saja tak ada sahutan. Sepintas ia melihat kunci yang ditaruh dalam sepatu. Akhirnya si ibu berhasil membuka pintu tersebut. Saat mulai masuk dan menuju kamar anaknya, betapa terkejutnya sang ibu melihat sesosok tubuh yang ditutupi selimut, dan saat dibuka, rupanya Mega putrinya sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan luka lebam di area kepala, juga luka menganga di bagian leher. Betapa histeris orang tua Mega menyaksikan kondisi anaknya. Sambil berlari menuju rumah tetangga, ia gemetaran menahan tangis. Ia lalu meminta tetangganya untuk memanggil bantuan, dan tetangga lain yang masih terjaga segera menuju ke rumah pemilik kontrakan. Dan tiba-tiba dari kejauhan, polisi juga petugas medis telah datang. Mereka heran, siapa yang menghubungi pihak kepolisian? Polisi datang bersama Nando dengan tangan diborgol. Rupanya, saat mertuanya telepon berkali-kali untuk menjemput anaknya, Nando ketakutan. Akhirnya ia pergi ke rumah orang tuanya. Sesampainya di sana, sekitar pukul jam 12 malam, ia menceritakan kepada mereka telah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Orang tuanya yang terkejut menyarankan anaknya untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan ditemani kedua orang tua, Nando menyerahkan diri saat itu juga. Itulah kenapa polisi bisa segera datang saat ibu Mega sampai di TKP. Satuan penyidik langsung mengamankan lokasi dan mengamankan bukti pisau dapur yang digunakan pelaku untuk menyayat leher korban. Kemudian jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dengan ini pelaku dijerat pasal 339 KUHP Jungto pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman seumur hidup. Untuk informasi tambahan ya teman-teman, korban pernah melaporkan tindakan KDRT yang dialaminya ke Mapolres Metro Bekasi pada tanggal 7 Agustus 2023, tepat sebulan sebelum kejadian naas terjadi padanya. Namun, seiring berjalannya laporan tersebut, hati kecil Mega berusaha untuk bertahan demi buah hatinya. Padahal, sudah banyak teman dan keluarga Mega yang meminta dirinya untuk bercerai. Lagi-lagi karena alasan anak, Mega menolak saran tersebut. Dan inilah beberapa postingan curhatan Mega di media sosial miliknya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah, jika hubungan kalian sudah toksik dan menerima kekerasan dari pasangan, lebih baik tinggalkan.
Jika kamu tidak memikirkan nyawamu, pikirlah nyawa anak-anakmu. Kini kedua anak mereka yang masih sangat kecil harus kehilangan kedua orang tuanya. Sampai sini dulu video Mia kali ini. Jika ada yang mau menambahkan tentang informasi berita ini, mohon tulis di kolom komentar supaya kita dapat bertukar pendapat. Mohon maaf jika Mia ada salah-salah kata. Dan terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.